Shalom saudara. Luar biasa ya Pak Mul ceritanya ya. Betul di Bali tuh waktu itu saya itu merasa aman ada Pak Mul. Jadi betul dia itu bagian pengamanan. Kenapa saya merasa aman? Karena saya sambil khotbah, saya alter call orang, saya ngeliat situ ada Pak Mul dengan Pak Polisi, aman toh? Saya nggak tahu pembicaraan mereka apa. Yang penting saya lihat mereka berdua aman, ini aman, ya kan? Udah ada situ polisi dan Pak Mul berdua, sudah beres pokoknya. Jadi saya dengan sangat berani, sangat mantap alter call. Dan orang-orang di jamaah Tuhan, Gusti Yesus tumpangi tangan. Senjatanya pakai minyak urapan, ya kan? Semua diurapi, tapi yang luar biasa mereka bersaksi, sembuh banyak. Di pinggir pantai, bukan di gereja, di pinggir pantai. Tuhan kerja dengan luar biasa, amin. Jadi ada kerjasama yang bagus, pendeta dan bagian keamanan, ya kan? Kerjasama yang bagus. Nah saudara, hari ini semua kumpul di sini, saya ngeliat waduh jatah saya ini kok yang tua-tua ya. Padahal saya ini kan gak cocok, saya ini kan masih 30. Kok mesti mengkhotbahi umur yang 60-an. Separuh loh saudara, usia kita itu. Saya 30, saudara 60 dan 70, gimana ini? Tapi gak apa-apa lah ya. Tapi saudara saya itu belajar ya. Kami di Semarang, kami ini punya pelayanan gemas namanya, generasi emas. Ya, itu yang usia 60 tahun ke atas sampai 80 lebih usianya. Tapi saya melihat semakin tua itu, semakin hilang ketakutannya. Loh betul loh. Pak, jadi Pak Mul tuh normal, kalau tambah takut gak normal loh. Kalau makin gak takut malah benar. Loh betul, orang-orang tua tempat kami itu gak takut. Yang muda-muda suruh nari ke depan malu, takut. Tapi mereka yang 60, 70, 80 maju ke depan. Pokoknya dengan semua gaya keluar. Gaya Korea, K-pop kalah pokoknya. Semua gaya yang gak pernah muncul di penari mereka munculkan. Mana penari? Gak ada penari sini. Ya kan? Penari-penari yang muda-muda itu masih kurang gayanya. Ini kalau orang 80 tahun dikeluarkan, dia akan memunculkan semua penemuan gerakan-gerakan yang gak pernah ada di penari. Kenapa gak Mahana yang berani mengeluarkan yang 70-80? Kita lihat aja nanti, Bu Nika pasti minder. Biar dia minder. Sebab kita, lu betul. Ketika masa pandemi saudara, 2020-2021, ada banyak larangan untuk orang-orang tua. Karena katanya orang tua ini paling gampang terdampak, ya kan? Kena virus ini. Jadi orang tua tolong diamankan di rumah. Gak usah keluar-keluar. Gak boleh keluar, gak boleh ini. Di rumah terus. Tapi saudara tahu, di gereja kami itu saudara, yang diperbolehkan yang muda-muda. Ya, justru yang diperbolehkan gak berani datang. Gak mau datang. Karena mereka mikir, kita ini kaya, uangnya banyak. Punya keluarga, kalau mati gimana? Jadi mereka gak mau datang. Boleh datang karena dianggap orang yang punya imun kuat, lebih sehat, lebih ini. Gak ada yang mau datang saudara. Sepi yang muda-muda. Tapi yang tua gak boleh datang. Tapi yang luar biasa di gereja kami, yang tua maksa datang. Lu bener loh. Asyar penjaga berkata, Pak Victor ini gimana Pak? Ini tua-tua loh Pak. Saya screening keluar angkanya langsung. Kita punya mesin di gereja bagus. Orang lewat ketahuan, ting muncul angkanya ya. Usia muncul. Pak ini 70 loh Pak. Ini gimana? Kalau ketahuan polisi kita ditegur loh. Saya bilang biar aja. Kuat-kuat mereka. Dan terbukti setelah pandemi yang tua-tua gak ada yang mati. Gak ada yang mati. Gak ada. Gak ada. Yang muda mati. Yang tua gak ada. Mereka matinya karena penyakit lain, bukan karena COVID. Karena sudah tua, berbeda lagi saudara. Tapi saya tahu, ini generasi yang luar biasa. Amin, generasi yang luar biasa. Orang-orang yang paling pemberani generasi tua. Tadi Pak Mul sebutkan banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Yang hebat-hebat. Abraham, Musa, Elia. Semua itu tua-tua semua. Gak ada yang muda, semua tua. Musa tua. Nabi Nuh juga tua. Semua tua orang-orang hebat itu. Tapi di dalam mereka itu gak menjadi tua. Loh, di luarnya memang secara usia nambah. 70, 80. Tapi di dalam mereka itu gak pernah menjadi tua. Tetap menjadi muda dan kuat. Itu yang membuat mereka ini berani menerobos begitu banyak hal. Amin. Karena itu yang tua-tua jangan takut. Terobos terus. Di tempat kami yang tua-tua itu di ibadah gemas kami 700 orang loh. 700 orang.
Kalau kami ibadah khusus orang tua, itu mereka adalah sangat pemberani, hebat-hebat. Amin. Sangat pemberani. Kenapa? Saya tahu dalam mereka ada roh Tuhan. Sekalipun usia mereka tua bertambah, tapi saya tahu di dalam mereka tidak pernah menjadi tua. Dan mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar. Untuk orang-orang tua itu apa sih jebakannya? Waktu kebaktian Gema saya tanya, opa-opa, oma-oma, punya godaan gak? Saya tanya, jemaat jujur teriak, masih Pak, loh masa sih umur 70, 80 masih digoda? Masih ada godaan gak? Masih Pak. Saya mikir godaannya apa ya? Ya toh, godaannya apa? Udah tua loh, godaannya apa? Saya mikir, tapi mereka jujur masih tergoda Pak, masih. Godaan yang lain saudara, ya kan? Dosa yang lain. Mungkin dosanya agak shifting, berganti. Kalau dulu mungkin hawa nafsu, ya toh? Dosa anak muda hawa nafsu. Begitu tambah tua, dosanya jenisnya lain lagi. Ternyata dosa itu punya pengelompokan juga. Ada dosa anak muda, ada dosa keluarga, ada dosa orang tua sendiri. Jadi saudara semua hari ini termasuk dalam kriteria yang ketiga. Kelompok dosa orang tua. Ya kan? Karena itu hari ini mari sama-sama kita ini menjaga. Sebab umur itu tidak membuat kita bebas dari dosa. Tetap aja bisa kena. Supaya jangan sampai hal yang maksimal yang bisa kita kerjakan menjadi gagal. Untuk Musa apa dosanya? Dia gak berzina mungkin. Ya kan? Tapi dia melanggar kekudusan Tuhan loh. Betul. Ketika dia disuruh ucapkan pada gunung batu. Dia pukul. Sambil berkata, apakah engkau mau aku mengeluarkan air dari sini? Dosanya lain jenisnya. Dari dosa-dosa yang lain. Beda dengan Simpson. Betul. Tapi tetap aja Musa itu gagal. Karena gak besar kok pelanggaran dan dosanya. Kecil. Sepertinya kecil. Tapi tetap itu sebuah jebakan yang menjatuhkan. Buat Abraham, apa itu? Dosanya. Dia hari itu mengambil Hagar. Karena disuruh istrinya sama Sarah. Udah, ambil aja supaya punya anak. Ambil aja. Dia kesalahannya tidak setia menanti Tuhan. Betul? Dia ambil jalannya sendiri. Caranya sendiri. Jadi saudara, justru di usia yang seperti ini, dosanya tidak kasar, lebih halus, tetapi lebih mematikan. Loh ya, Musa gara-gara cuman mukul gitu aja. Loh kalau mukul gunung itu salahnya apa? Ya kan? Gak salah toh, cuman mukul gunung. Tapi berat di hadapan Tuhan loh. Berat. Jadi dosa kita tuh makin halus. Nah, kalau dosa makin halus, berbahaya enggak? Berbahaya loh, sebab gak kelihatan. Kalau ada dosa-dosa yang begitu jelas kelihatan, kita tahu wah ini bahaya, menghindar. Tapi yang ini, di usia-usia yang golden ini, dosanya makin halus. Makin gak kelihatan. Tantangan kita makin banyak. Karena itu mesti makin waspada dan hati-hati. Kenapa? Sebab semakin kita mendekati tanah perjanjian itu. Semakin dekat dengan tanah perjanjian, ada begitu banyak halangan yang menghentikan kita supaya tidak bisa masuk kepada janji Tuhan yang besar itu. Kita semua semakin dekat pada tanah perjanjian, tetapi setan akan tetap menjegal kita supaya kita tidak masuk. Biarkan Golden Night ini, pahlawannya Tuhan ini, semuanya bisa masuk dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Kita akan buka Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, melahirkan maut. Saudara-saudara yang kasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus memberikan sebuah nasihat bagus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang menang ketika dia mengalami apa? Dicobai. Kita ini dianggap berbahagia kalau engkau menghadapi berbagai pencobaan dan apa? Menang. Dicoba itu bahagia enggak sih? Hah? Dapat pencobaan bahagia enggak? Ada yang senang kok saudara. Puji Tuhan ada pencobaan. Yang masih muda-muda. Yang laki-laki, aduh ada cewek lewat, pencobaan. Senang loh, pencobaan itu ada yang menyenangkan. Ya kan? Waduh biasanya ini kok jelek-jelek, hari ini kok seger-seger. Kayak hari ini loh, seger-seger semua. Ini pencobaan loh. Walaupun sudah umur 60 ke atas masih seger-seger luar biasa. Ya kan? Di gereja kami kadang-kadang ada yang nakal. Pak Victor, mbok singernya itu yang seger-seger. Saya bilang lu tuh ke gereja cari Tuhan apa cari singer? Lu kan bagus Pak. Kalau di gereja semuanya segar-segar. Kan yang kita kebaktian juga nyaman. Saya bilang iya kamu nyaman, Tuhan minggir nanti. Tuhan gak cari yang seger-seger, yang cari orang yang ada urapan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Berbahagia. Bila apa? Bertahan dalam pencobaan. Ketika dicobai gak enak. Kenapa gak enak? Sebab kita semua adalah manusia rohani. Betul? Kalau saudara manusia duniawi, dicobai seneng. Tapi kita ini manusia surgawi. Ya kan? Manusia rohani. Ketika pencobaan datang buat kita tidak enak. Kenapa? Sebab berbeda dengan kita. Betul? Kita ini dalam kebenaran, kekudusan. Tiba-tiba yang kotor, yang najis mendekat. Buat kita gak enak. Penderitaan, kesusahan buat kita. Saya ini suka bersih. Kalau rumah saya berantakan, saya gak bisa saudara. Saya pasti akan kerja keras membersihkan. Gak bisa enggak? Karena buat saya, kebiasaan saya bersih, tertib, teratur. Semua di tempatnya, harus bersih semuanya. Pembantu belum datang, saya pel sendiri. Karena saya gak tahan lihat kotoran. Buat saya, kotoran yang ada itu kayak pencobaan. Gak enak buat saya. Ya. Penderitaan, pencobaan. Tapi dikatakan di Yakobus, berbahagialah. Lu kenapa saudara? Sebab Yakobus sangat percaya semua pencobaan yang sedang kita hadapi, yang tidak enak itu, kalau engkau bisa memenangkannya, saya percaya ada sebuah upah yang Tuhan sediakan. Amin. Yakobus gak lihat pencobaannya, tapi dia lihat akibatnya setelah itu. Kalau dia menang menghadapi semua itu, ada upah yang besar yang Tuhan sediakan, yang rohani, yang jasmani buat hidupnya dan hidup orang-orang yang mau percaya dengan firman ini. Satu kali saya ke Bali pelayanan, tapi bukan dengan Pak Mul. Yang satu ini lain, kami buat conference di Bali. Setelah itu kami diajak liburan, teman saya berkata, Pak Victor, pendeta itu kurang healing ya. Kerja terus, aku lihat kamu tuh ayo healing. Istri saya tak ajak healing, gak mau. Dia bilang gak usah, aku wuling aja ya kan. Lebih mahal toh timbang healing, dia milih wuling. Nah akhirnya saya ya pergi dengan teman habis pelayanan. 2 hari kami ditinggalkan di sebuah hotel yang bagus di Bali. Kempinski ya kan, murah sih, berapa tok bayarnya. Ya tinggal di situ saya diajak makan di restoran yang di bawah akuarium itu saudara. Makan bareng ikan, nah itu. Bukan makan ikan loh, makan bareng ikan. Jadi kita di situ ya wes. Nah sambil kami situ makan di pinggir pantai kami ngobrol. Dan teman saya ini berkata, setiap tahun Pak saya itu membawa 2-3 kloter hamba-hamba Tuhan desa datang ke Bali. Untuk apa?
menyenangkan hamba-hamba Tuhan. Mereka tinggal di desa, di pedalaman. Dan hari ini kami bawa jalan-jalan ke Bali. Terus saya tiba-tiba penasaran, tak tanyai. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Ini puji Tuhan semua diam gak ketawa. Karena pasti tidak pernah lihat gadget. Gak pernah lihat HP, jarang. Lihatnya Alkitab terus. Ini generasi yang berbeda. Kalau saya ketemu yang muda-muda tak ngomong gak bahaya. Tolong wah langsung gitu. Tapi ini tua-tua toh. Apa itu Pak? Sudah loadingnya agak lambat. Ya kan? TikTok. Oh apa ini ya? Karena saya masih muda 30-an saya cepat nangkapnya ya kan. Gak bahaya ta. Ya tapi tidak apa-apa. Kencana. Orang ngerti mana ya kan? Artinya ora opo-opo. Bahasa Korea. Oh ternyata ngomong gak bahaya tak? Hamba-hamba Tuhan ini dibawa jalan-jalan ke Bali. Terus teman saya berkata, bahaya sih Pak. Nah, kenapa? Saya bawa ke Pantai Kuta. Itu semua beli kacamata hitam langsung. Loh kenapa? Sebab gak mau ketahuan kalau pelirak-pelirik. Supaya gak ketahuan. Kacamata hitam, lihat kalian gayanya jalannya lurus gini. Padahal, karena saya bilang kamu ya, kurang ajar kamu ya. Itu pendeta sudah jaga kekudusan di desa-desa. Lihat dia terus ibu-ibu tua, oma-oma. Jemaatnya sederhana, semua pakai sarung, pakai apa, tertib. Kau bawa dia pergi ke Bali. Di tempat pantai lagi. Yang orang pakai baju gak genap semua itu, gak sempurna bajunya. Maka bilang, aduh. Dan Pak, mereka bersyukur. Terima kasih ya Pak, kalian bawa ke sini, kami gak pernah tahu loh kalau ada kayak gini di sini. Saudara bayangkan, saya bilang ini bahaya kamu itu. Pendeta kamu bawa ke sini, pendeta desa, keterlaluan kamu. Sekali-sekali lah Pak, supaya healing. Kasihan di desa terus. Tapi saya tahu saudara, buat mereka itu hari itu pencobaan. Iya tak? Pencobaan. Lihat semua. Udah, sini aja enak ya tempatnya ya. Lihat di mana-mana masuk ke mall ya gitu. Ke pinggir pantai gitu, kemana-mana. Loh memang, Bali kan kayak gitu emang tempatnya. Ya. Ini pencobaan lebih bahaya daripada setan. Saya percaya baterai itu orang yang paling hebat peperangannya. Perang dengan setan di tugu ini, di gerbang ini, di situ. Loh itu setan yang masih pendek. Yang gampang kau tengking dalam nama Yesus, itu pergi meninggalkan. Kita hebat di situ. Tapi pencobaan yang satu ini, bagaimana saudara? Engkau tengking, dia nggak akan minggir. Dalam nama Yesus, dia bilang hai, malah mendekat. Ya toh bahaya ini, bahaya yang ini. Makin ditengking, makin bahaya. Tapi kalau engkau bisa menang di situ saudara, engkau aman. Amin. Jadi generasi tua ini jangan dipikir bebas dari pencobaan. Tetap ada pencobaan saudara. Tapi engkau mau tidak mau harus apa? Menang. Itu loh saudara. Harus menang. Yang tua-tua ini mereka berkata tambah tua kita tambah cerewet tuh. Ngomong ngomel terus. Gitu. Loh memang dosanya bukan yang aneh-aneh. Tapi dosanya ngomel. Bersungut-sungut ngomel. Ini gak beres diomelin. Ini gak beres diomelin. Ini gak, semua rasanya satu dunia itu gak beres. Saudara mungkin ngomong gini, Tuhan turun kau Tuhan, aku yang naik. Gitu. Biar aku yang atur dunia, ya kan? Saya tahu yang makin tua-tua ini makan pengen ngatur dunia. Pengen banget ngatur dunia. Pengen suruh Tuhan turun. Kalau kau gak bisa Tuhan turun kau. Aku yang naik. Yang tua-tua. Loh itu dosa kita. Makin banyak ngomong. Komplain sana, komplain sini, kritik sana, kritik sini, ngomongin sana, ngomongin sini. Dengan sebuah dalih, jadikan beban doa. Kau tahu tidak? Itu oma sana, kemarin pergi sama opa itu, jadikan beban doa. Jadi rohani kenapa? Bahtera. Jadi semua yang bersifat dosa dibungkus dengan bagus. Supaya kelihatan apa? Rohani. Berhentilah dengan dosa-dosa yang halus. Gak kelihatan kok. Tapi justru itu jebakan-jebakan yang berbahaya buat kita. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan.
Memang semua usia tetap akan dapat pencobaan. Tetap saudara. Tetap. Karena apa tujuannya? Karena kalau engkau sudah tahan uji. Artinya Tuhan pengen melihat mutu kita loh hari ini. Apakah semakin tua mutu makin baik atau mengalami penurunan? Semua produk-produk di dunia ini semakin lama itu semakin mahal hebat loh, semakin lama loh. Ya kan? Lihat aja semua tas-tas merek itu. Yang buat dimulai tas yang ada L-nya, ada V-nya itu 18 berapa, ya kan? Terus yang H 19 berapa. Semakin bisa unitas ini 1000 tahun sebelum Masehi. Nah itu paling hebat tuh. Makin mahal tuh penciptanya. Wong Tuhan belum ada sudah ada tasnya. Loh semakin lama mereknya itu tahunnya. Ya, jamu nyonya ini berdiri sejak tahun 1936. Itu kasihan nyonyanya loh. Berdiri terus sejak 1936. Sampai sekarang gak pernah duduk. Saudara bersyukur kalau duduk di sini bersyukur ini semua. Bisa duduk loh, ucap syukur. Gak usah ngomel. Itu jamu kasihan berdiri loh. Sejak 1936. Kasihan. Ya kan? Pak Victor kok kot-kot banyak lucu. Biar semua bahagia. Kita tua itu harus bahagia. Orang yang ketawa sehat. Ya kan? Loh betul. Kadang-kadang kita perlu mentertawakan diri kita kok saudara. Supaya semua kita kebas-kebaskan semua yang negatif. Ketawai diri kita. Daripada dimarah-marahin. Sudah bosan dimarahin kan? Sekarang kita ketawa-ketawa. Tapi sadar, terus berubah. Kita akan tahan uji. Semakin kita ini banyak pencobaan. Tuhan pengen membuktikan bahwa kita semua produk yang bagus. Tahan uji. Semua produk-produk bagus yang sudah bertahun-tahun melewati akan terus diperbaiki. Diperbaiki, mutunya diperbaiki. Sampai mereka bisa punya mutu yang sangat baik. Generasi emas ini semua, Tuhan ingin perbaiki mutu kita, amin. Supaya makin baik. Jangan makin tua, makin drop mutunya, enggak. Harus semakin bagus mutu kita. Semua produk-produk yang sudah lama, hari ini makin bagus mutunya. Makin hebat. Tuhan mau kita punya mutu yang bagus. Kualitas yang bagus. Amin. Kualitas kita bagus. Dikatakan apa? Tahan uji. Tapi bagaimana ketahuan kalau ini kualitasnya bagus? Bagaimana supaya tahu ini bagus? Enggak ada cara lain, harus diapain? Diuji. Bagaimana saudara bisa tahu kalau baju ini kuat? Dipakai dan dicuci. Jangan beli baju dan dicuci, dipakai terus. Baunya enggak enak. Ini baju kok awet ini, sudah 100 tahun. Enggak tak cuci. Lah ya baunya kasihan orang. Bagaimana kita membuktikan awet? Cuci, pakai, jemur, pakai, setrika. Lihat ini, setelah 5 tahun dia bertahan. Seperti yang saya pakai ini. Ini produk Sion. Setelah berapa 5 tahun tetap bertahan. Warna tidak pudar. Karena saya pakai Rinso Matic. Raus saya ikut itu coba promosi. Ini raus baju ini bagus. Warnanya gak pudar kan? Setelah bertahun-tahun saya pakai, saya setrika, saya cuci, dijemur saudara. Tetap bagus tuh. Kita tahu ini bagus kualitasnya. Hidup saudara, kadang-kadang kau melewati sebuah keadaan kayak masuk mesin cuci, dikucek hidupmu. Siapa yang ngalami dikucek angkat tangan? Banyak juga ya. Ada yang diperas hidupnya, Tuhan. Sudah kering aku Tuhan, bukan kering lagi, kering. Diperas hidupnya, ngalami diperas. Tuhan apalagi yang kau ambil dari hidupku, sudah kering Tuhan, diperas. Ngalamin, pernah? Sudah kena ini, ngalamin diperas. Oh diputer, di mesin cuci Tuhan, pusing aku Tuhan. Tak ada uang ini Tuhan, pusing. Semua ini Tuhan. Nah saudara artinya, supaya membuktikan ketahananmu. Masuk mesin cuci, dikucek, diputar, digiling. Terakhir dikeringkan. Di dryer, panas Tuhan. Hatinya panas terus. Nah itu bagus, mesin cuci ilustrasi yang bagus buat generasi emas. Tapi ketika keluar, itu barang masih bagus. Kok masih cerah ya?
kok gak luntur, kok gak robek. Di situ terbukti engkau kuat, kualitasmu bagus, amin. Jadi kalau hari ini ngalamin semua yang kayak tadi itu loh, lagi dikucek, lagi diperas, diputer, dikeringkan panas, gak usah ngomel. Tuhan sedang mengomong, setelah ini kita lihat hasilnya. Hasilnya kita lihat. Dan muncullah tetap baju yang bagus. Tidak hancur, tidak pudar warnanya. Dia pengen tidak ada orang yang pudar. Kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kualitas yang terbaik. Amin. Berjumpa dengan dia. Kualitas yang sangat baik. Tapi perlu apa? Ujian. Kalau orang dunia yang dosa, tidak usah diuji, udah pasti hancur. Makanya Tuhan malas menguji orang-orang dunia. Dia udah tahu, ini dicobai percuma, pasti hancur. Tapi kalau kepada kita ini, orang yang berharap pada Tuhan, orang yang melekat pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, cobaan dari setan, ujian yang Tuhan izinkan, itu bagus buat kita. Membuktikan kualitas kita yang terbaik. Amin. Yang the best in you, yang terbaik darimu akan diekspos keluar. Lewat apa? Mesin cuci rohani tadi. Betul. Membuktikan yang terbaik dari hidup saudara lewat mesin cuci rohani. Setelah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan. Akan terima mahkota kehidupan. Saya pikir ini mahkota kehidupan, ini mahkota apa ya? Apakah fisik benar-benar mahkota atau apa toh? Mahkota kehidupan. Ada dua mahkota yang kita terima nanti saudara. Yang pertama pasti di surga. Hidup yang kekal. Amin. Ada mahkota yang dia siapkan. Tapi selama di dunia. Selama kita masih hidup. Juga ada mahkota yang dia akan berikan buat setiap kita. Yang udah berusia 60 ke atas. Dia berikan mahkota selama kau masih hidup ini loh saudara. Artinya apa? Dia akan memberikan kemuliaan dalam hidup saudara. Sekalipun orang berkata sudah tua. Gak ada kata tua buat kita. Gak ada kata tua. Semakin tua, semakin segar, gemuk, berisi, segar. Gak usah diet. Kebetulan gak usah diet. Bersyukur. Gak usah diet mahal produknya. Sak paket 25 juta. Belum tentu juga turun. Ya kan? Mending bersyukur dengan apa yang ada, yang penting sehat. Ya kan? Gak usah mengejar diet kurus kayak saya ini. Kalau saya memang sudah nasib. Itu lain lagi saudara. Gak usah berusaha mengejar kayak saya. Engkau akan putus asa. Kalau saya ini memang dari Tuhan sudah selesai. Gak usah diet memang kayak gini saudara. Kalau saudara punya karunia membesar, sudah terimalah. Gak usah diusahakan. Ya betul, gak usah. Dan gak usah minder. Ngapain? Saya ngomong sama istri saya, kamu tetap cantik saya. Gak apa-apa. Kok gede ya perutku, belakangku deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nek kamu terlalu cantik bahaya ditaksir orang. Ya tahu wis gini aja wis bahaya. Sudah mengucap syukur, gak usah dikecil-kecilkan badannya. Lebih gampang pura-pura bahagia daripada pura-pura kurus. Ya tak? Pura-pura bahagia itu lebih gampang loh timbang pura-pura kurus. Angel gimana ya? Tahan napas, tahan apa? Gak bisa. Berbahagia. Nah saudara akan dapat mahkota kehidupan selama hidup ini. Selama hidup dapat mahkota kehidupan. Artinya mahkota itu ngomong apa toh? Sebuah proof bukti dari Tuhan. Bahwa ini anak raja. Bahwa ini anak-anakku. Begitu seseorang dipakai mahkota saudara. Bapaknya membuktikan ini anakku loh ini. Saudara tahu, begitu engkau itu menang dalam setiap cobaan yang kau hadapi dalam hidupmu. Bapa di surga berkata, aku buktikan ini anakku loh. Dia akan mengakui kita dengan sangat bangga, ini anakku. Dia berikan mahkota kehidupannya selama kau masih hidup dalam dunia ini. Dia berkata, ini DNA aku, sama dengan aku. Dan dia sangat bangga mengakui saudara, ini anakku. Apakah hari ini Tuhan sudah bangga sama kita? Atau Tuhan sama kita rodok malu dikit? Loh bisa loh. Dia ketemu setan, Tuhan iki anakmu. Nah kalau sampai Tuhan jawab, hati-hati. Tapi kalau kita pakai mahkota kehidupan yang dari Tuhan,
Dia mantap, Tuhan ngomong, anakku kamu apa? Ya kan? Karena dia tahu ini udah menang ini. Melewati banyak tantangan dan dia menang. Dan Tuhan dengan sangat bangga berkata, anakku. Tapi kalau hidup masih goyang, meragukan, Tuhan juga ragu mengakui. Mukanya mirip sih tapi kok. Bahaya, nek sampai Tuhan tidak mengakui. Tapi ketika mahkota dia taruh di kepala kita, dia berkata, anakku. Dia mau ngomong sama setan, jangan ganggu dia, anakku. Tapi mahkota juga berarti orang yang berkemenangan hidupnya. Amin. Dia taruh mahkota, dia mau berkata, ini orang bukti sebuah kemenangan sudah dia hadapi dan dia lewati. Pada zaman Yunani dulu, para pelari yang berlomba di Yunani dulu, kaisar akan memberikan sebuah mahkota dari daun salam mungkin mereka berkata ya, daun apa namanya jenis gitu loh, yang dibuat mahkota. Saudara, itu mahkota murah banget, cuman daun yang dirangkai. Bukan masalah mahkotanya saudara, pemberinya kaisar. Setiap kali ada orang berlomba atletik dan menang, maka kaisar yang ambil mahkota daun itu, Stefanos namanya, akan dikenakan. Dan semua orang akan melihat, wow, raja ya, kaisar ya, yang pakai dia mahkota. Mahkotanya dalam sekian minggu hari mungkin kering, selesai. Pasti gak dibuang, disimpan. Sebab siapa? Pemberinya kaisar. Saudara tahu, tiap kali engkau menang, pemberi mahkotanya bukan manusia loh. Tapi Tuhan sendiri, raja segala raja. Dia taruh mahkota di kepalamu. Anakku, engkau menang. Anakku, engkau menang. Saudara bangga enggak kira-kira? Kalau yang taruh di kepala kita bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Sebab dia lihat kau melewati pertandingan hidupmu. Pencobaan kau hadapi. Dan kau bisa memenangkan pertandingan dan pertempuranmu. Dan dia akan sangat bangga dengan hidup kita. Mahkota, dia berikan mahkota kehidupan, dia berikan buat kita. Ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Saudara, pencobaan diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sendiri tidak mencobai kita. Tidak mencobai kita. Dia nggak pengen setiap kita jatuh hancur, tidak pernah. Tapi dikatakan apa di sini? Kamu dicobai oleh apa? Keinginan. Keinginanmu sendiri. Jadi kita itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan yang kerjasama dengan apa? Roh jahat menggoda. Jadi jangan nyalain setan tok. Apa-apa setan. Apa-apa setan yang salah. Aku gak salah loh Tuhan, setan yang salah. Lu betul, setan itu kerjaannya mancing. Ada yang suka mancing? Pak, kerjaan setan. Saudara ada setan, setan suka mancing. Dia akan pasang banyak jebakan di mana-mana, mancing. Nah, tergantung ikannya. Kalau dia makan cacingnya, ketangkap gak? Ketangkap. Tapi kalau saudara itu ikan yang pintar, ngelihat cacing, Allah cuma cacing. Hindari. Kepancing gak? Enggak. Jadi setan itu tidak salah. Dia cuma pasang pancing aja. Yang salah apa? Ikannya. Kalau makan. Nah itu. Jadi kita semua ikan-ikan rohani ini, jangan mau makan pancingannya setan. Tapi maaf, seringkali kita tertarik. Kok asik juga ya? Oh dimakan. Oh kepancing. Tuhan, aku dipancing sama setan. Tuhan bilang salah lo. Kenapa kamu makan? Jangan dimakan. Ada makanan lebih baik daripada itu. Cuma cacing kok dimakan. Setan itu mancing. Tapi kita itu ditarik oleh keinginan kita. Kalau udah tua-tua masih punya keinginan enggak? Oh masih, puji Tuhan. Ingin apa? Saya enggak tahu karena saya kan masih muda jadi saya bingung. Ini keinginannya apa? Loh betul. Tua-tua masih pengen kaya enggak pengen duit? Masih loh.
Ada saudara yang sudah tua, tetap aja pikirannya kemana? Duit, 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 duit. Duit. Ku mau cinta duit selamanya. Berubah loh lagunya. Loh, kalau orang terikat dengan duit sampai tua tetap aja ingin duit, betul? Ketarik. Saya pelayanan ke Las Vegas. Tahu Las Vegas? Dekat Depok. Tidak Amerika saudara. Las Vegas. Saya nginep di hotel, di sebuah hotel Las Vegas. Terus saya pagi-pagi turun, mau breakfast. Saudara, di Las Vegas semua hotel itu di depannya itu ada banyak tempat judi. Pasti ada. Karena itu namanya kota judi. Ya, kota judi Las Vegas. Saya turun lihat. Saudara dan saya di pagi-pagi jam 6 pagi itu loh. Di tempat perjudian sudah banyak orang. Dan yang hebat, oma-oma 70 tahun, 80 tahun nongkrong. Pagi-pagi, aku aja belum sarapan. Dia sudah di depan meja judi itu loh. Pagi-pagi. Dan yang hebat, yang umur 70-80 tahun. Yang muda gak ada. Mereka malam. Yang pagi-pagi ini yang gitu model gitu. Saya bilang Tuhan kenapa ya? Sudah tua loh. Sudah tua loh. Sudah dekat loh dengan pencipta. Kok masih di meja judi? Bayangkan saudara. Itu keinginan luar biasa. Loh kenapa? Keinginan, betul. Ingin apa? Saya gak tahu ingin apa dia. Ingin kaya, ingin duitnya banyak, ingin apa. Pokoknya semua dengan cara judi. Padahal kira-kira judi itu bisa membuat orang kaya enggak? Di sini ada enggak yang judi? Enggak ada yang ngaku. Jangan bercanda. Kalau ada bertobat, tua-tua. Pak aku enggak judi kok pak, cuma pasang nomor. Itu judi. Saya buka semua kebenaran hari ini. Aku cuma pasang nomor kok pak, buntutnya doang. Itu judi bos. Pak saya enggak judi kok. Saya sama teman saya cuma gini, nanti kalau ini tanding sama ini bolanya siapa yang menang? 100.000 ya. Bukan judi pak, bukan. Itu judi. Tak buka. Kalau mungkin di Mahana belum dijelasin, tak jelasin. Judi. Apalagi? Ya itu totoan. Ayam, siapa yang menang nanti ini di ayam di kampung? Itu kan pertandingan ayam pak, bukan judi. Judi. Judi itu pengembangannya banyak banget sekarang cabang-cabangnya. Bukan cuma kayak mesin. Nah itu memang judi yang asli di Las Vegas, di Malaysia, mana Genting Island, Highland. Memang itu. Macau semua saya datangin saudara. Saya perangi semua itu. Tapi belum berhasil. Masih judi terus Pak Mul harus ke sana nanti. Masih ada sampai itu berubah jadi tempat lawatan. Ya kan? Loh judi. Keinginan. Sampai sudah tua-tua, sudah kayak gitu loh saudara. Tetap aja kayak gitu. Saya ceritain teman saya. Dia satu kali ke Israel. Satu rombongan dan ketemu dengan seorang pendeta. Pendetanya curhat. Nah pendeta curhat ini. Sama dia. Pak, aku lagi konseling susah saya. Konseling apa pak? Konseling oma-oma tua 75. 75. Kepahitan tidak mau mengampuni suaminya. Lu kenapa? Sebab suaminya itu selingkuh. 75. Petung puluh limo. Bahasa Inggrisnya 75 loh. Lu saudara saya mau tanyai. 75, 70 selingkuh gua apa? Untuk apa saudara? Ya atau 75. Tapi terjadi loh saudara. Terjadi keinginan. Udah cerita bagaimana terjadi peristiwanya. Hari itu mereka berdua oma-oma merayakan ulang tahun emas pernikahan anniversary 50 tahun emas. Hari itu pesta, orang kaya, pesta, kaya pokoknya. Setelah selesai acara, opanya capek, ya kan pesta. Dia pamit sama oma, saya pulang duluan. Di bawah nunggu supir. Jadi opanya turun sendirian dari restoran tingkat berapa turun ke bawah. Waktu masuk lift, tiba-tiba dalam lift itu masuk lagi orang lain.
Sesosok makhluk. Sesosok. Makhluknya cantik, tidak menakutkan. Pak, malaikat bukan malaikat. Sesosok bleng masuk di lift berdua. Cantik, rambutnya panjang, kukunya panjang, giginya panjang. Lidah panjang. Nah kalau itu kita perangi. Ini enggak, cuma rambut dan kuku yang panjang. Tapi roknya pendek. Ketemu sama Opa 75. Di mana? Lift. Saya mau tahu, kalau kita naik lift itu berapa jam sih? Hah? Itu kan detik, menit. Ya toh, lift. Kecuali liftnya mogok, gerak. Gerak. Ini enggak cepet. Nging. Di dalam lift itu, sesosok tadi merayu Opa. Opa, aku akan mendampingi engkau. Aku akan merawat engkau, mencintai engkau. Semua dikeluarkan gombalan-gombalan. Dan Opa yang 75 tahun ini tiba-tiba dari lemas, semangatnya bangkit kembali. Loh, bisa enggak? Hati-hati loh. Jangan pikir yang udah tua-tua ini aman. Enggak, tetap berbahaya. Tetap berbahaya, ndak Opa, ndak Oma. Kalau tiba-tiba ada muncul sesosok tadi itu, sesosok, makanya katakan sesosok. Yang muncul, penampakan tadi yang ngomong dengan kata-kata semua yang manis. Si Opa tiba-tiba hatinya tiba-tiba berubah loh. Hulk, blam, drop jadi 30 tahun. Bayangkan 75, tiba-tiba berubah jadi 30 tahun. Tiba-tiba semua kekuatan yang lama, semua perasaan muncul. Dia bilang, oke, aku terima. Dan apa yang dibuat? Opa itu pulang ke rumah. Dia ambil barang-barangnya, ngambil uangnya, dia kaya. Tulis sebuah surat. Dan dia pergi. Menjemput tadi itu loh, bidadari tadi loh. Sesosok tadi itu. Dia tulis, jangan cari aku lagi. Loh, betul. Oma pulang malam itu. Datang ke rumah dicariin opanya. Kok hilang? Apakah dia diculik? Pasti gak ada yang mau nyulik dia ya kan? Tapi dia terculik hari itu. Dicari itu saudara, tidak ada. Ditemukanlah surat. Dia tulis, Oma terima kasih. Sudah 50 tahun kita bersama. Gini semua tulis, maafkan. Hari ini saya pergi, jangan cari saya. Itu Oma teriak-teriak, kepahitan nangis-nangis. Sampai dilayani pendeta, belum pulih. Dia nyari, suaminya hilang. Saudara, 75 loh, bisa tuh. Setan itu ya, dia tidak urusan. Oh sudah tua, gua gak nafsu. Setan gak urusan. Dari bayi sampai tua dia tetap bernafsu dengan saudara. Ini dia orangnya. Tangkap saudara. Makanya hati-hati. Loh semua kita, pendeta juga. Jangan dipikir enggak, semua kita itu sama loh. Jaga hidup kita. Semakin kita tua, semakin setan mengincar kita. Kenapa? Ini sudah mau menyelesaikan tugasnya, serang dia. Jangan sampai terjadi. Opanya pergi, hilang saudara. Dan omanya kepahitan. Kasihan loh. Kalau mati kepahitan masuk mana? Pertama masuk koran sih. Setelah itu masuk neraka. Masih munculkan berita duka. Telah pulang dengan tidak tenang. Oma ini pahit. Jangan sampai di berita kita tulis pulang dengan tidak tenang. Itu kadang-kadang palsu itu tulis rest in peace. Enggak tenang dia pulangnya kok. Ya kan? Tapi orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Dia pulang dengan kedamaian. Amin. Bersuka cita. Karena kok benar di depan Tuhan. Karena itu hari ini ayo jaga. Kejar mahkota itu. Pencobaan bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak mencobai dan dia sendiri tidak mencobai. Kita dicobai oleh apa? Keinginan sendiri. Perhatikan ini. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini dua kata yang perhatikan saudara. Diseret. Tahu diseret? Tahu diseret toh?
Ini Pak Wesley. Kalau tak giniin, ini seret gak? Berdiri loh Pak? Bapak berdiri? Iya. Ini diseret gak? Enggak. Ini ditarik, digandeng. Kamu tuh aneh. Duduk Pak. Iya tadi itu ada apa tadi itu? Saya gandeng. Kalau mau terseret kakinya dua-dua kaki dua-dua ke depan. Duduk aja Pak, duduk kau. Duduk. Aku seret. Itu diseret. Tahu enggak setan dengan kita, engkau duduk, tetap dia usaha nyeret engkau saudara. Itu keinginan. Betul? Kalau kita sudah punya keinginan, susah enggak ditahan? Oma-oma, ibu-ibu, kalau datang ke mall, enggak usah yang jahat-jahat, ke mall aja. Lihat baju, ibu-ibu, matanya, ditarik itu orang Inggris berkata gelonya bukan main, kalau belum mendapatkan barang itu. Betul enggak? Sekarang mall pindah ke rumah, kalau ada barang murah, diskon, gak dipencet, itu penyesalan. Lo tenan toh ndak tak pencet kemarin. Sekarang diskonnya hilang. 11 cuma 10.000 ini. Sekarang jadi 100.000. Pas 12. Keinginanmu diapain? Diseret. Berkuasa ndak? Seringkali kita ndak berkuasa. Pencet teng, dibelanja, dibeli. Ya toh? Ini banyak ibu-ibu di sini. Apa kalau sudah tua, sudah gak punya kepenginan? Masih. Punya keinginan. Ada di sini juga yang sukanya makan, gak usah ngaku. Kalau udah lihat makanan, gak usah ngaku. Kalau tidak dimakan gak kuat. Harus pokoknya. Keinginan. Itu loh. Nyeret. Hati-hati. Ada banyak hal kecil-kecil yang setan kerjakan dan dia seret kita. Jangan sampai kita terseret, terpikat. Dua kata yang gabungan sama-sama. Dan diseret, dipikat. Bayangkan saudara, betapa setan itu, keinginan itu jahat, betul? Dipikat. Kalau udah terpikat, lihat, pengen banget. Pokoknya kalau enggak bisa, pokoknya pengen. Pasti beli. Terpikat, terseret oleh keinginan. Kalau engkau diseret, dipikat oleh keinginan akan Tuhan, itu bagus. Kalau engkau diseret, pengen banget cari Tuhan, kejar Tuhan. Kayak hari ini, semua yang datang pasti diseret sama Tuhan. Kalau enggak diseret enggak datang. Dipikat oleh Tuhan, itu bagus. Cari Tuhan saudara, itu bagus. Semakin usia kita bertambah, dipikat Tuhan bagus. Jangan sampai yang memikat hatimu, yang menyeret engkau adalah apa? Keinginan daging dan dunia yang sedang nyeret engkau. Sebab ujungnya kehancuran, kebinasaan. Saya tuh ya gitu saudara. Jujur, saya tahu keinginan itu apa, keinginan tahu saya. Saya tuh punya kesukaan saudara. Nggak usah dikasih kado. Nggak usah. Saya cuma cerita toh, nanti orang-orang pada ngadu saya. Nggak usah. Saya itu enggak cetawang dulu supaya saudara enggak usah macam-macam. Enggak usah ngasih kado. Saya itu suka parfum saudara. Ya toh? Nanti dikasih, enggak usah. Kalau dikasih puji Tuhan. Saya cerita gitu. Langsung saya dikasih parfum sama orang. Pak, tak kasih parfum. Saya itu suka parfum saudara. Saya itu punya parfum macam-macam mereknya saudara. Itu puluhan di rumah. Isi saya tahu. Lemari penuh parfum semua. Pengennya itu beli 2 ya dipakai sampai habis baru beli lagi. Tapi saya tahu keinginan. Tiap kali saya pergi ke luar negeri, ngelihat barang, wah kok parfum ya, seneng beli 1, 2 belinya. Di rumah sudah banyak toh, udah banyak banget masuk lemari di mana-mana wis sudah. Dan saya ikat spiritnya dalam nama Yesus. Semua keinginan beli parfum aku ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Tak tengkingi. Saya pergi jalan-jalan. Udah diikat loh ini rohnya. Terus saya lihat, enggak. Dan saya berhasil, enggak. Nengok diskon 50%. Aduh,
Jadi, sudah enggak loh. Udah tak iketin, tak lempar ke dalam jurang, mau tak hancur-hancurin rohnya. Begitu 50%, aku tak beli 2. Loh, saya sadar loh, kita semua itu punya keinginan yang berbahaya, betul? Loh, untung saya cuma parfum tok, saudara, ya kan? Keinginan yang berbahaya, sadari. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kuat. Kalau engkau menyadari keadaanmu, justru engkau aman. Tapi kalau orang, kuat. Orang yang merasa dirinya kuat, hebat, gini-gini, justru bahaya. Sebab dia akan gampang apa? Diseret tadi itu loh, diseret. Hari ini biarlah orang menganggap kekuatanku cuma dalam Tuhan. Amin. Kekuatan dalam Tuhan. Justru engkau punya kekuatan yang luar biasa. Kalau engkau berkata kekuatanku dalam siapa? Di dalam Tuhan. Keinginan yang dibuai melahirkan dosa dan sudah matang melahirkan maut. Saudara, melahirkan maut. Ujungnya semua keinginan kita, kalau kita tidak hati-hati, melahirkan apa? Melahirkan maut. Karena itu kita harus mau tidak mau menang dengan semua cobaan godaan. Matius 26. Matius 6, 13 dulu. Matius 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa hebat yang diajarkan Tuhan Yesus. Dari semua rangkaian doa Bapa kami yang diajarkan, ada bagian terakhir penggalan ini berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mau ngomong tiap hari, mari doakan ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab engkau tidak pernah tahu di mana setan akan pasang jebakan yang akan tarik hatimu ke sana. Kita nggak pernah tahu di mana dia pasang jebakannya. Yang kita pikir aman, justru ada jebakan di sana. Makanya Yesus mengajar kita semua doa tiap hari. Jauhkan dari pencobaan Tuhan, lepaskan dari yang jahat. Di Israel ada sebuah daerah-daerah yang dipasangin pagar-pagar kawat berduri. Dan ada tulisan dalam tulisan Ibrani. Saya nggak tahu tulisannya apa itu. Tapi guide-nya berkata, daerah sana banyak ranjau. Itu daerah dulu kami perang dengan tetangga kami, musuh-musuh kami. Dan musuh kami pasang ranjau di sana. Sampai hari ini setelah belasan tahun, itu masih ada barangnya. Dan kami tidak tahu. Kami pasang pagar pengaman supaya orang jangan sampai nyebrang ke sana. Sebab kita tidak pernah tahu di daerah mana yang ada ranjau. Kalau diinjak tiba-tiba dum. Tidak ada kesempatan ranjau mate. Tidak ada dor ranjau. Tidak bisa. Saudara tahu hidup kita itu, wilayah hidup kita ini yang sedang kita cari di dunia ini penuh ranjau loh saudara. Penuh dengan ranjau yang setan pasang. Dan kau gak pernah tahu di area mana ranjau itu ada. Kecuali kau minta Tuhan tuntun aku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Selain kau minta Tuhan menuntun hidupmu, engkau akan dibawa ke sebuah jalan yang dituntun Tuhan. Jalan yang tidak beranjau. Amin. Kalau engkau jalan sendiri saudara, dengan kemampuanmu, caramu, kesukaanmu, kita gak pernah tahu yang sedang kita injak di bawah itu apa. Sebab gak kelihatan ranjaunya, tertutup tanah. Tapi kalau kita ini bergantung, berharap pada Tuhan, daily, setiap hari, Dia akan tuntun kita di jalan-jalannya. Dan itu jalan yang paling aman. Doa ini, doa yang luar biasa. Lepaskanlah dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Matius 26
ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Dua dikerjakan. Berjaga-jaga dan berdoa. Bukan berdoa tok loh, tapi waspada juga, sungguh-sungguh. Artinya kita sendiri punya effort, usaha. Aku mau Tuhan, karena kau sungguh-sungguh. Dan berdoa. Kalau berdoa itu minta pertolongan Tuhan. Yang kita gak bisa lihat, Tuhan tolong dengan doa. Berjaga-jaga, kita waspada. Kalau ngerti ini bahaya, jebakan, jangan dekat. Betul? Jangan didekatin. Seperti Yusuf itu loh. Dia berjaga-jaga hidupnya. Tiap kali istrinya Potifar mengganggu dia, menggoda dia. Yusuf, ayo Yusuf, sepi loh. Sepi. Yusuf bilang, lihat di atas tante, tuh. Ada Tuhan matanya gede, tahu enggak? Tante bilang sepi. Tapi Yusuf berkata, itu loh lihat di atas. Ada dua mata besar memandang dari surga. Enggak sepi loh tante. Lolos. Tiap hari sop sepi. Tapi itu orang hebat loh. Dia berhasil lolos terus. Kenapa? Berjaga-jaga. Sop sepi. Tante ya sepi ya. Wes jadi sudah. Sepi ya jadi. Tapi itu orang hebat, berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga, jangan sampai jatuh itu loh. Dikatakan berjaga-jaga dan apa? Berdoa. Dua hal, sungguh-sungguh dan minta Tuhan menjaga hidup kita. Kita menjaga hidup kita, minta Tuhan menjaga kehidupan kita. Saudara, kayak apa sih orang yang berjaga-jaga ini? Kayak apa sih? Itu kayak rusa. Pernah lihat gak film National Geographic yang di TV itu loh. Tentang binatang-binatang di Afrika. Seekor rusa ketika musim kering nih ya akan datang ke danau atau mata air gitu ya. Untuk minum. Sebab semua binatang pasti perlu minum. Dan rusa-rusa akan datang ke sana minum. Di air itu, danau itu. Tapi rusa itu tahu loh. Dua tantangannya. Waktu dia sedang minum air. Di bawah air itu ada buaya yang gak kelihatan, tenang. Tapi kalau dia lihat ini rusa lengah, langsung diterkam, ditangkap. Jadi rusa itu ketika minum air, dia perhatikan sungguh-sungguh. Ada gerakan sekecil apa dia mesti hati-hati. Sebab ada buaya yang sedang nunggu di air itu. Tapi yang kedua, di belakangnya juga ada singa, ada macan tutul, ada cita, ada hiena, macam binatang buas di belakangnya. Yang juga akan minum. Sambil ke bawah noleh, ke bawah noleh, ke bawah noleh. Kenapa? Dia mesti waspada berjaga-jaga. Lengah sedikit, hilang kepalanya. Loh betul loh, kita itu ya jujur. Apalagi saudara ada di front depan ini, front line. Di depan, yang doa, melayani Tuhan gini-gini. Musuh kita itu di depan dan di belakang loh. Di air itu ada buaya yang siap menerkam kita. Di belakang ada binatang buas yang juga nungguin kita loh saudara. Tapi kalau engkau tuh waspada terus ke bawah lihat. Angkat, lihat, waspada. Engkau lolos. Tapi doa itu saudara menolong engkau. Waktu kau sedang lengah dan kau tidak bisa memperhatikan keadaan sekitarmu. Doa menjaga saudara. Amin. Karena itu mari kita rajin berdoa. Rajin berdoa. Dia cuma di kamar kok saudara. Gak cuma di kamar. Dimanapun kau berada, berdoalah. Doa itu kan gampang tuh diomongi. Ngomong sama Tuhan. Engkong Yusak kan ngomong itu. Doa itu ngomong sama Tuhan. Komunikasi, bukan komunikasi loh engkong bilang. Komunikasi. Tak ingat-ingat terus. Kita harus berkomunikasi. Loh betul. Ingat terus. Berkomunikasi sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Loh saya juga mau ngapain gitu ya, kerja apa, buat apa. Langsung ingat tiba-tiba saya ngomong, Tuhan aku mau buat ini, tolong Tuhan sertai. Tuhan mau ini tolong, Tuhan mau ini. Tuhan mau ngerjain ini bahaya loh Tuhan, tolong aku. Supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya menimpa aku, doa, ngomong.
Jadi gak usah masuk ke kamar dulu. Gak usah. Langsung ngomong. Karena kita dengan Tuhan tidak terbatas. Amin. Biasakan gaya hidup model gitu. Engkong itu ngasih contoh banyak. Cerita banyak. Belum tentu kita praktek. Cuma Nggak dikerjain. Nggak dikerjain kok. Berapa banyak yang mengerjakan? Tidak banyak. Saya mengerjakan. Walaupun saya itu diam-diam. Saya kerjakan. Apa yang beliau katakan. Tadi itu komunikasi sama Tuhan. Secara diam-diam. Tiap kali mau buat apa? Tuhan, engkau suka enggak Tuhan? Engkau mau enggak? Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan tolong, Tuhan ini, Tuhan ini. Bahkan itu loh, saya mau ngangkat air panas tuh loh. Angkat air panas tuh. Saya tuh ngomong, Tuhan jagai aku. Supaya airnya enggak tumpah. Lu enggak tumpah sih. Tapi engkau tahu ini berbahaya, betul? Yang masak-masak di rumah, ibu-ibu. Kalau masak, mau ngomong. Tuhan semua api ini aman. Tidak buat masalah. Minyak goreng. Aman. Loh, bisa gak tiba-tiba minyaknya mengamuk? Meletus. Ngus kena semua tangannya. Bisa loh. Kita gak pernah kita gak pernah tahu hatinya minyak. Oh dia tidak punya hati. Oh tidak punya hati, oh gimana tahu? Tidak punya hati. Kalau dia tiba-tiba emosi. Siapa yang tahu? Oh dia tidak punya hati. Jeder, kena semua. Kena minyak. Terus kesaksian, kena minyak. Lebih bagus sebelum kena, engkau berdoa. Tuhan aku mau goreng, proteksi kami. Loh, itu loh hidup orang Kristen setiap saat. Berkomunikasi dengan Tuhan, bicara, doa. Engkau dihindarkan dari semua bahaya. Mau kerja, mau usaha, mau naik motor, mau naik mobil nyetir. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, jagai aku hari ini. Singkat aja. Tapi yang penting dari hatimu. Engkau ngomong sama dia. Menghindarkan engkau dari semua yang berbahaya. Berjaga-jaga dan apa tadi katakan? Berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging lemah. Pak, saya kan masih dagingan, ada dagingnya Pak. Apalagi saya besar badannya, banyak dagingnya. Kan berarti banyak kelemahannya. Kalau Pak Victor lumayan, agak kecil, kurang dagingnya. Sama aja saudara. Ya kan? Semua kita itu kalau mengandalkan kekuatan kita, daging kita pasti terus bereaksi. Roh kita pengen, tapi daging kita kadang-kadang enggak. Loh, saya kalau ngonseling orang, saya tuh kasihan loh saudara. Ada orang-orang yang saya ajak ngomong konseling, udah cerita hidupnya, aku tuh gak pengen loh berbuat dosa. Aku gak pengen judi loh, gak pengen. Tapi terus berjudi. Loh hatinya tuh bagus tuh. Kalau ke gereja di altar call nangis sampai tak doa itu, Lord Tuhan mengampuni kamu. Besoknya tak dengar, Pak judi lagi Pak. Lah piye ya, me emosi ndak pendeta nih. Me tak suwir-suwir rasanya. Tapi ya ndak boleh pendeta ya kan, harus terimalah, aku terima kok apa adanya. Doakan lagi. Ya betul. Ada orang aku tuh enggak pengen loh Pak berzina. Berzina lagi. Udah betul, bertobat, aku bertobat Pak. Sudah, aku enggak mau selingkuh. Pokoknya aku bertobat. Sekian waktu balik lagi, ibadah lagi. Puji Tuhan, dia ibadah lagi. Sekian waktu hilang kayak bintang Bethlehem itu loh ya. Muncul, terus hilang. Sampai orang Majus bingung ya kan. Muncul lagi, ini kayak ini dia. Terus balik lagi, puji Tuhan. Terus dengar kabar lagi, Pak selingkuh lagi Pak. Aduh. Loh kok jadikan hobi ya. Lambo itu bertobat kan saya. Ini jadikan hobi loh. Jadikan hobi. Loh saudara, susah loh kedagingan itu. Betul. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mematikannya, engkau tidak akan bisa mematikannya kecuali minta Tuhan menolong. Ingat toh, engkau bisa pernah ngomong toh? Ngomong, aku sampai usia cukup lama ini masih basket ice. Ngerti rak basket ice? Dong pora? Mata keranjang. Saudara ini lo keterlaluan. Makanya bener-bener ini bener usianya 56 ke atas. Diajari ngomong susah nyambungnya loh. Basket ice, mata keranjang. Berita cerita. Wah aku tuh masih mata keranjang sampai raja Tuhan ini piye sudah tak tengki kok enggak putih ya toh? Engkong cerita kan? Basket ice, mata keranjang.
Ya, dong pora. Dong, ngerti Pak? Ya itu. Ya kan beliau cerita. Sampai dia minta ke Tuhan sungguh-sungguh. Dia katakan dia apa? Dicabut ya toh. Loh saudara dengar Pak Yusak enggak toh khotbahnya? Dengar. Lah kok lupa tak tanyai. Sampai dia berdoa, ada yang dicabut jurat. Sejak hari itu bilang, aku enggak punya keinginan lagi loh. Semua keinginan daging dicabut Tuhan. Minta. Saudara yang punya keinginan daging, kedagingannya tebel-tebel. Direndang aja. Dicabut sama Tuhan, minta. Tuhan tolong aku Tuhan. Dicabut. Supaya semua kedagingan dia ada. Aku hidup dalam apa? Roh. Loh, hidup dalam roh itu enak loh saudara. Loh Pak, sing melayang-melayang. Ora, bukan melayang-melayang. Ya kayak gini itu normal. Tapi dituntun roh. Bukan di dalam roh terus melayang-melayang. Terus bisa keluar dari badannya but gitu. Enggak, tetap kayak gini. Tapi dituntun roh kudus. Loh, hidup dituntun roh itu enak loh saudara. Loh betul, enak loh. Saudara gak usah mengalami semua kegagalan, kehancuran. Kenapa kita punya banyak persoalan? Kenapa punya banyak tantangan? Kenapa jatuh? Kenapa? Nggak dituntun roh. Dituntun apa? Daging. Dituntun daging. Tapi kalau kita dituntun roh, dia akan ngajarin kita. Dan itu hidup yang sebenarnya Tuhan ingin kita punya loh, hidup di dalam roh, dituntun Roh Kudus. Seperti Henok itu loh, 300 tahun, ya ta? Dia usia 65 toh, jalan bareng Tuhan, dituntun roh, jalan bareng Tuhan, hidupnya sukses berhasil. Oh, betul. Kalau dituntun roh itu luar biasa loh saudara, hidupnya enak, dipimpin Tuhan. Belajar mendengarkan Roh Kudus, diajari engkong Yusak lagi, tanya Tuhan. Sing takok sapa? Yang tanya sini siapa? Yang tanya Tuhan siapa? Angkat tangan. Yang sungguh-sungguh tanya, yang tidak sungguh-sungguh udah usah angkat tangan. Yang sungguh-sungguh tanya angkat tangan. Yang tidak sungguh-sungguh udah usah angkat tangan ya. Tidak usah bohong. Tidak semua toh. Sama disuruh tanya Tuhan. Tetap aja tidak tanya. Tanya pada peramal. Pak, nomor berapa? Sama Tuhan tidak tanya. Ya toh? Nah, makanya kadang-kadang pelajaran itu susah masuknya kayak gitu saudara. Tapi saya berdoa hari ini semua pelajaran masa lalu, saya tuh bersyukur. Saya selama masa lalu saya belajar banyak dari Engkong Yusak, dari Pak Petrus Agung, belajar banyak. Hari ini bagian saya praktek. Waktu habis dah saya ini. Sampai jam berapa sih Pak Mul? Ya? Sampai? Sudah habis? Sudah habis. Masih lama yang sini? Ini masih lama loh. Bu Iren protes loh. Enggak, habis. Istri juga protes. Masih lama ini Pak Lukin loh. Oh iya, profetik. Perjamuan ya. Jadi selesai ceritanya, enggak jadi. Enggak jadi cerita. Selesaikan satu hal ini, kita ada makan profetik ya setelah ini. Diajari toh tanya Tuhan, tanya Tuhan. Kalau engkau tanya Tuhan aman. Saya terakhir, sebelum kita sama-sama tanda profetik. Saudara, saya tahun lalu, 2 tahun lalu, disuruh Tuhan beli rumah. Tuhan nyuruh, saya tahu Tuhan nyuruh beli rumah. Kalau disuruh beli rumah senang enggak? Senang, saya tidak senang. Loh saudara senang toh, rohani banget loh orang-orang di sini Mbah Patra ini. Saya tidak senang. Kenapa? Buat saya itu masalah. Kenapa? Harus percaya sama Tuhan. Beriman lagi. Karena saya tahu tiap kali Tuhan suruh, pasti disuruh apa? Beriman. Dan saya jujur rodok males. Loh harus bertobat. Disuruh beriman saya males. Tuhan, nek aku pasti mbok suruh pasti tantangannya banyak ini. Dan Tuhan ngomong beli rumah. Saya malas, enggak mau. Tapi setelah Tuhan berkata, ngomong terus berkali-kali, saya taat. Ya wis Tuhan aku mau. Kenapa saya mau? Sebab rumah saya dibuat banjir terus. Lu enggak mau pindah? Bagus, tak buat banjir. Lu saudara kalau orang enggak mau sama Tuhan keras kepala, dibuat banjir. Tapi masalahnya apa? Disuruh beli rumah, enggak dikasih uang.
Tahu tuh sekarang ketawa semua tuh. Hehehe. Tahu tuh sekarang betapa susahnya aku. Disuruh-suruh gak dikasih uang. Ya memang gak dikasih uang. Sampai apa yang tak kerjakan? Mobil tak jual. Semua tabungan sedikit tok. Apa yang saya punya tak jual pokoknya. Demi mentaati Tuhan. Dan hari itu saya ke notaris. Akhirnya dapat tanah. Ke notaris saya pergi. Saya tuh ya lucu loh saudara, berani ke notaris. Uang saya separuh tok. Saya juga bingung kenapa ya dulu aku berani ya. Dan di notaris yang punya rumah berkata, harus cash hari ini semua. Waduh, gak ada uang. Cuma separuh. Oh saudara bilang, lu kayak gini? Kan janjinya cash. Memang saya tidak punya uang kok saudara, piye Jal? Saya ke notaris tuh. Untung ada teman saya minjemin uang hari itu saudara. Kalau enggak kan lucu tuh. Saya ke notaris tanda tangan, gak ada uangnya loh. Akhirnya berhasil tanda tangan, separuh dulu ya Pak. Yang ada, gak punya uang. Saya telepon teman saya, aku di notaris gak punya uang. Oh iya, tak pinjemin dulu. Dia transfer ke orang itu, jadi besoknya lunas saudara. Lunas. Tapi kan utang sama teman saya. Oh haleluya. Yang haleluya ini setelah 3 bulan lunas saya bayar teman saya. Itu haleluya. Puji Tuhan lunas. Sekarang tanahnya mau dibangun. Kan Tuhan tidak nyuruh tinggal di atas tanah. Seperti binatang-binatang liar. Enggak toh. Tinggal di rumah. Makanya hari itu harus dibangun. Waduh membangun ini uang lagi. Dari mana uangnya? Ratusan juta. Teman saya di gereja pemborong. Dia dengar saya membangun rumah. Dia tanya, Pak jangan utang bank ya Pak. Mahal. Saya membangunin Bapak. Nanti bayar saya sesuai berkat Tuhan tiap bulan. Nah, bagus toh saudara. Aku suka ini. Dibangunkan rumahnya saudara. Bukan dibangunkan, bukan tidur dibangunkan. Enggak. Membangun. Rumah tidur dibangunkan, ya kan? Enggak, dibangun. Akhirnya selesai. Rumahnya kami masuk ke rumah itu. Puji Tuhan bisa tinggal di sana. Kemudian bayar. Saya mikir ini lama ini. Lama. Tapi luar biasa. 9 bulan. Rumah saya itu lunas saudara. 9 bulan. Desember saya masuk, September tahun berikutnya lunas. 9 bulan. Terus istri saya ngomong, kamu ingat enggak bapak kita dulu waktu beli rumah di Greenwood berapa bulan? 9 bulan. Kok sama ya? Nah, apakah Tuhan sedang guyon? Apakah Tuhan sedang bercanda? Tidak toh? Dia serius. 9 bulan. September lunas, bilang Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Waktu disuruh, saya itu malas loh saudara. Tapi di tengah kemalasanku, aku minta Tuhan seret aku. Bukan daging yang menyeret. Tuhan seret aku. Dia seret. Dan saya dapat rumah. Puji Tuhan, saya dapat rumah. 9 bulan lunas. Apa yang terjadi belum selesai saudara. Bagaimana lunasnya? Saya diundang ke Cirebon, seminar. Dan saya isinya hari itu khotbah adalah financial freedom jatah saya. Padahal utangku masih banyak hari itu loh. Khotbahnya apa? Financial freedom. Opo ndak sungkan aku khotbah itu. Yang khotbah berutang ratusan juta. Khotbah financial freedom, bebas utang. Dan Tuhan tidak mau bercanda. Besok saya akan nyampein firman itu. Malam ini ada orang transfer saya duit. Pas untuk membayar semua kekurangan saya. Saya berangkat ke Cirebon, gagah. Financial freedom. Mau ngomong financial freedom, masih utang malu-maluin. Surga malu. Setan bilang, lihat tuh hambamu. Utang, khotbah financial freedom, pret. Tuhan bilang, oh kurang ajar kok setan ya. Malam itu dengan kesusu Tuhan. Dengan kesusu Tuhan ngirimin saya duit supaya lunas. Loh Tuhan tuh hebat tuh saudara. Nyata kalau kita itu mau berharap mendengar suaranya ditolong. Belum selesai ceritanya. Mobilku yang tak jual yang hilang itu dikembalikan Tuhan loh.
Kembali loh saudara, kembali loh. Kau kan jual mobil toh demi ketaatan be aku toh, tak pulangin mobilmu. Saya bilang Tuhan, ciamik, dahsyat, hebat. Amin. Jangan ikut keinginan daging, ikuti keinginan roh. Amin. Ikuti keinginan roh. Kita berdiri sama-sama hari ini, meteraikan. Oh, siapa yang berdoa nanti? Oh, Pak Luki. Oh iya, maaf. Sebentar Pak Luki, aku mau nyanyi dulu. Sebentar, kita nyembah Tuhan dulu. Tidak ada khotbah, tidak afdol tanpa kita nyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus.